Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifat Nurhana dengan teman saya Al-Fatihatun Nafisa, Aulia Rohmi dan juga Marcella Ramadhani akan menjelaskan mengenai rekrutmen, seleksi dan juga orientasi. Berikut sudah terdapat beberapa definisi dari rekrutmen menurut para ahli. Yang dapat saya simpulkan bahwa rekrutmen ini merupakan proses manajemen sumber daya manusia untuk mencari, menemukan, dan juga menarik calon tenaga kerja agar melamar dan mengisi posisi tertentu dalam organisasi sesuai kebutuhan yang telah direncanakan. Rekrutmen ini bukan sekedar membuka lowongan saja, tetapi merupakan proses yang dilakukan setelah perencanaan tenaga kerja dilakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan organisasi memperoleh kandidat atau pelamar yang sesuai baik dari segi jumlah maupun dari kualifikasi. Terdapat dua jenis rekrutmen. Yang pertama yaitu rekrutmen internal. Hal ini melibatkan mempromosikan karyawan yang sudah ada ke posisi kosong atau memberi kesempatan bagi karyawan untuk mengajukan diri untuk posisi baru. Sedangkan eksternal melibatkan pencarian karyawan di luar perusahaan termasuk melalui situs web karir, media sosial, forum pekerjaan, dan pameran karir. Rekrutmen ini umumnya digunakan untuk mengisi jabatan entry level, mencari keahlian baru, dan mendapatkan perspektif yang berbeda. Lalu selanjutnya, siapa saja yang boleh melakukan seleksi pada calon karyawan atau pelamar? Terdapat dua pihak yang dapat melakukan seleksi pada mereka. Yang pertama yaitu pihak internal seperti HRD, CEO, supervisor, atau kepala departemen yang membutuhkan. Yang kedua yaitu pihak eksternal seperti HR konsultan, perusahaan headhunter, outsourcing agency, dan juga job placement agency. Lalu, pada bagian ini saya akan menjelaskan metode dari rekrutmen. Secara umum, terdapat dua metode rekrutmen, yaitu terbuka dan tertutup. Metode terbuka adalah cara rekrutmen dengan menyebarkan informasi lowongan secara luas melalui media massa, media elektronik, internet, maupun situs perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin kandidat agar perusahaan atau organisasi memiliki lebih banyak pilihan. Nah, sedangkan metode tertutup adalah rekrutmen yang informasinya hanya diberikan kepada pihak tertentu, seperti karyawan internal atau individu yang telah direkomendasikan. Metode ini itu biasanya digunakan untuk posisi yang membutuhkan kriteria khusus atau tingkat kepercayaan tertentu. Nah, dengan memilih metode yang tepat, perusahaan atau organisasi dapat menyesuaikan strategi rekrutmen sesuai kebutuhan perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Selain itu, metode rekrutmen tertutup atau internal memiliki beberapa contoh lain. Yang pertama adalah promosi. Promosi adalah menaikkan jabatan karyawan atau kewenangan menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang kedua adalah mutasi. Mutasi adalah pertukaran jabatan atau pegawai dengan posisi atau jabatan yang setara. Kemudian yang ketiga adalah job bidding. Job bidding adalah karyawan mengajukan diri untuk mendaftar lowongan yang berada dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah job posting. Job posting adalah perusahaan mengumumkan lowongan kerja di dalam karyawan. Selanjutnya yaitu proses rekrutmen. Pada proses rekrutmen ini bisa bervariasi, tetapi tergantung pada kebutuhan dan strategi yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Nah, menurut beberapa peneliti terdapat 7 tahapan yang harus dilakukan oleh sebuah karyawan. Yang pertama ya tahap paling awal yaitu perencanaan rekrutmen, yang kedua yaitu pengumuman posisi atau pencarian kandidat yang mana perusahaan mengumumkan posisi yang tersedia, yang ketiga yaitu seleksi awal yang bertujuan untuk mengevaluasi kandidat yang telah memenuhi persyaratan yang paling dasar, yang keempat yaitu seleksi lanjutan di mana seleksi ini melibatkan berbagai tahap yang bertujuan untuk mengevaluasi kandidat yang telah dipilih, yang kelima yaitu penawaran pekerjaan. Perusahaan dalam penawaran pekerjaan ini perusahaan dapat menawarkan posisi pekerjaan apabila kandidat telah dinyatakan lulus. Yang keenam yaitu orientasi dan pelatihan. Pada tahap ini melibatkan orientasi karyawan baru dan penyediaan pelatihan. Yang ketujuh yaitu evaluasi proses. Setelah melakukan rekrutmen, sebuah organisasi atau perusahaan harus melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu seleksi. Terdapat beberapa definisi seleksi menurut para ahli yang dapat saya simpulkan bahwa seleksi merupakan proses untuk memilih pelamar yang paling memenuhi kriteria jabatan melalui serangkaian tahapan untuk menentukan siapa yang akan ditolak dan siapa yang akan diterima.
Nah, seleksi ini berbeda dari rekrutmen. Jika rekrutmen ini berfokus pada menarik sebanyak mungkin kandidat atau pelamar yang sesuai, maka seleksi ini berfokus pada menyaring dan menentukan siapa yang paling tepat untuk menduduki sebuah posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya, setelah tahapan proses rekrutmen, tentu terdapat juga tahapan proses pada seleksi. Nah, menurut salah satu peneliti, terdapat 12 tahapan yang harus dilakukan oleh sebuah kandidat. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memahami persyaratan pekerjaan dan menentukan karakteristik yang dibutuhkan oleh posisi tersebut. Yang kedua yaitu pengajuan lamaran, yang dimana apabila kandidat tertarik dengan posisi tersebut, maka kandidat diundang untuk mengirimkan lamarannya. Yang ketiga yaitu seleksi administratif yang melibatkan beberapa pengecekan dokumen. Yang keempat yaitu tes dan wawancara bertujuan untuk menilai kecocokan kandidat dengan pekerjaan yang telah ditawarkan. Yang kelima yaitu verifikasi referensi untuk mengetahui pengalaman kerja kandidat. Yang keenam yaitu pemeriksaan latar belakang yang dilakukan untuk memastikan bahwa kandidat memiliki latar belakang yang baik. Yang ketujuh tes psikolog. Yang kedelapan tes kemampuan. Yang kesembilan tes keterampilan. Yang 10 tes kesehatan. Dan yang ke-11 yaitu assessment center, yaitu rangkaian tes yang dilakukan dalam waktu 1 hari. Yang ke-12 yaitu keputusan. Lantas, di manakah peran pihak internal seperti HR dan juga top manager berperan dalam proses seleksi, yakni berada di dalam proses tes wawancara dan juga pengambilan keputusan akhir. Mengapa begitu? Dikarenakan mereka menilai kompetensi kandidat serta menilai kecocokan antara budaya organisasi dan kerjasama tim. Penilaian seleksi terdapat 3. Yang pertama yaitu sistem gugur. Nah, dalam sistem ini, pelamar harus lulus setiap tahap seleksi secara berurutan. Jika tidak lulus pada satu tahap, maka pelamar langsung dinyatakan gugur dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Sebagai contoh, jika pelamar tidak lulus di tes psikologi, maka pelamar tersebut tidak dapat mengikuti wawancara. Nah, yang kedua yaitu sistem penilaian tunggal, di mana keputusan penerimaan pelamar ditentukan berdasarkan satu jenis tes atau satu kriteria utama yang dianggap paling penting untuk pekerjaan tersebut. Dengan contoh, seleksi hanya berdasarkan tes tertulis atau seleksi hanya berdasarkan tes keterampilan. Lalu yang ketiga yaitu sistem penilaian gabungan, di mana semua hasil tes digabungkan untuk menentukan kelulusan. Nilai rendah pada satu tes masih dapat ditutupi oleh nilai tinggi pada tes lainnya. Sebagai contoh, misal pelamar mendapat nilai tes tertulis 65, tes psikologi 70, dan wawancara 90. Meskipun nilai tes tertulisnya rendah, nilai wawancara yang tinggi dapat menutupi kekurangan tersebut sehingga pelamar tetap dapat diterima. Selanjutnya, saya akan masuk ke fungsi dari rekrutmen dan seleksi. Nah, fungsi rekrutmen bukan hanya sekedar mengisi posisi kosong, tetapi memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, mendukung perencanaan SDM, serta meningkatkan citra organisasi. Proses rekrutmen yang baik juga membantu efisiensi biaya dan waktu dengan meminimalkan resiko turnover akibat kekurangan kandidat yang sesuai. Lalu, fungsi dari seleksi yaitu bertujuan mengurangi resiko kesalahan perekrutan yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan menurunkan produktivitas. Selain itu, seleksi juga dapat memastikan kesesuaian kompetensi baik dari segi keterampilan maupun kecocokan dengan budaya organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian orientasi. Menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa orientasi adalah kegiatan pengenalan dan adaptasi pegawai baru pada peran, nilai organisasi, kebijakan, serta lingkungan kerja secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu fungsi dari orientasi. Yang pertama yaitu mempermudah beradaptasi. Nah, karyawan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan bekerja, mereka akan lebih cepat nyaman dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu memahami pekerjaan dan tugas. Nah, ketika seorang karyawan paham akan pekerjaannya, maka mereka akan lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga yaitu mengenal perusahaan lebih dalam. Dengan mengetahui visi misi yang ditentukan, karyawan akan tergerak membantu memenuhi target dan akan paham peran mereka pada perusahaan. Yang keempat yaitu karyawan baru bekerja lebih produktif. Nah, apabila karyawan baru mendapatkan orientasi yang layak, mereka akan lebih cepat memahami pekerjaannya sehingga terciptanya produktivitas. Selanjutnya, ketika suatu perusahaan melakukan proses rekrutmen dan juga seleksi, tentunya tidak akan selalu berjalan mulus. Akan ada beberapa kendala yang akan dialami oleh perusahaan tersebut dalam melakukan proses rekrutmen dan seleksi. Di antaranya adalah yang pertama,
kesenjangan kompetensi dan juga kelangkaan talenta. Perusahaan kesulitan untuk menemukan kandidat yang benar-benar sesuai dengan posisi strategis. Kemudian yang kedua adalah kelemahan dalam perencanaan dan definisi jabatan. Ketika melakukan sebuah rekrutmen, perusahaan tersebut terlalu mendeskripsikan pekerjaan secara generik sehingga uraian tugas dan kualifikasi digambarkan terlalu umum, tidak spesifik, dan tidak menggambarkan kebutuhan jabatan secara jelas. Yang ketiga adalah beban administrasi. Ketika suatu perusahaan melakukan kesalahan dalam definisi jabatan, tentunya akan berdampak pada kesalahan merekrutmen kandidat, sehingga membawa kerugian ekonomi yang besar akibat tingginya angka turnover pegawai dan juga biaya pelatihan ulang yang mahal. Kemudian yang keempat adalah prosedur wawancara yang terlalu panjang. Proses seleksi yang terlalu lama menyebabkan kandidat menerima tawaran lain sebelum keputusan akhir yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah praktik faking good. Jadi kandidat tersebut ketika melakukan wawancara cenderung memberikan jawaban yang dianggap ideal untuk membangun citra diri. Akibatnya kurang mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga meningkatkan risiko ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan seleksi. Selanjutnya adalah bias recruitment dan juga bias seleksi. Beberapa contoh bias recruitment seperti diskriminasi informasi. Terjadi ketika informasi lowongan kerja dimanipulasi atau tidak transparan sehingga hanya kelompok tertentu yang memiliki akses. Kemudian yang kedua adalah bias algoritmik, yaitu menggunakan teknologi ATS, Applicant Tracking System, untuk memfilter CV yang digunakan sistemnya bersifat diskriminatif, misalnya lebih memihak nama atau latar belakang tertentu. Kemudian terjadi bias dalam seleksi, seperti contoh bias afinitas. Perekrutmen cenderung memilih kandidat yang sesuai dengan yang memiliki kesamaan latar belakang, seperti latar belakang pendidikan atau hobi atau asal perekrut. Kemudian yang kedua adalah halo and horn effect, yaitu menilai seluruh kualitas kandidat hanya berdasarkan satu kesan positif atau kesan negatif. Yang kemudian yang ketiga adalah bias konfirmasi, yaitu perekrut mencari informasi yang seharusnya mendukung opini awal mereka tentang kandidat dan mengabaikan bukti yang bertentangan. Contohnya ketika kandidat sering berpindah tempat kerja. Selanjutnya adalah beberapa solusi untuk mengatasi kendala dalam proses rekrutmen dan juga seleksi. Yang pertama adalah pelatihan anti bias, yaitu memberikan edukasi kepada tim HR atau manajer untuk mengenai jenis-jenis bias agar mereka mampu mengenali dan juga menahan pengaruh impresi di awal rekrutmen kandidat. Kemudian yang kedua adalah wawancara terstruktur, bisa menggunakan metode STAR or FACT. Kemudian yang ketiga adalah blind recruitment, yaitu menghapus informasi pribadi yang tidak relevan seperti nama, foto, usia, dan jenis kelamin dari CV kandidat. Kemudian yang keempat adalah penggunaan teknologi ATS dan AI secara bijak. Yang terakhir adalah kesimpulan yang kita dapatkan dalam materi TM kali ini adalah rekrutmen, seleksi, dan juga orientasi merupakan satu rangkaian proses penting untuk memperoleh dan menyiapkan karyawan yang berkualitas bagi organisasi. Rekrutmen bertujuan menarik calon pelamar yang sesuai, kemudian seleksi untuk menentukan kandidat terbaik dari para pelamar tersebut, dan orientasi yang membantu karyawan baru beradaptasi dengan pekerjaan serta lingkungan kerja. Dengan proses yang baik, organisasi dapat memiliki sumber daya yang kompeten dan siap bekerja secara optimal. Sekian dari kelompok kami. Daftar sumber yang kami gunakan berada di akhir PPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.